Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa share video lagi untuk kalian. Nah, kali ini tepatnya pagi hari aku udah ada di kandang ayam. Ngapain ya? Udah yang pastinya tadinya aku mau beli ayam karena setiap hari Jumat, sebenarnya ini video hari Jumat kemarin suka ada kayak apa sih promo gitu, Jumat berkah di ayam yang harganya 20 lebih, kemarin dijual 19, tapi karena aku datangnya jam 9 itu udah kehabisan. Dan aku ngeliat ada ikan ini di ember, jadi kataku ya udahlah aku beli ikan aja karena biar aku juga makan. Kalau ayam tuh biasanya buat anak-anak, aku bosen banget, tapi kalau anak-anak nggak pernah bosen ya. Jadi aku putusin beli ikan. Nah, ini ikannya ikan emas, dia tuh boleh mancing katanya. Jadi ini harganya lumayan murah menurut aku. 1 kilo ini 23.000, dan ini tuh isinya ada 4, ini besar-besar, kalian bisa lihat sendiri. Ini 4 atau 3 ya, lupa, pokoknya nanti kalian lihat sendiri deh. Nah, ini ikannya aku langsung siangin aja. Di sini tuh sengaja aku bawa ke rumah untuk nyangin daleman ikannya. Biasanya aku minta dibersihin, cuma karena tadi aku udah siang gitu, udah jam 9 dan mereka masih suka potong-potong ayam lama, jadi ya udah aku minta dibawa pulang aja biar aku yang ngurusin ini ikan di rumah sendiri atau bersihinnya. Nah, niatnya hari ini aku mau masak ikan emas sayur kuning. Sengaja nanti ya bakalan kuahnya aku banyakin karena aku suka banget kalau masak ikan kuah gitu, apalagi kuahnya seger gitu ya, pedes asem, aku suka banget. Nah, ini ikannya aku potong-potong dibagi karena ini besar ya, ada yang dipotong 4, ada yang dipotong 3. Nah, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan apa yang kalian inginkan. Amin. Nah, gimana nih hari ini kalian masak apa? Ada yang sama enggak menunya sama aku? Cuma ini karena video kemarin baru aku up, maaf banget. Sebenarnya pengen banget tuh upload tiap hari, tapi aku masih belum bisa, ya Allah. Bukannya belum bisa karena kenapa-napa ya, bukannya malas, bukannya apa. Sebenarnya aku selalu bikin video, cuma seperti itu, kadang ada aja halangan buat ngedit, ada aja halangan. Pokoknya tuh hari-hari aku tuh selalu apa ya, bukan padat karena aku sok sibuk, karena ada aja yang bikin aku tuh harus keluar rumah. Dan karena kalau udah sampai rumah kayaknya kalau untuk ngapa-ngapain lagi tuh udah nggak, ya pokoknya ngerti lah, ibu rumah tangga banyak banget yang namanya iklan. Entah itu anak aku mau apa, aku harus ngurusin dalam di balik layar itu tuh ada aja urusan yang nggak harus aku videoin kayak gitu. Jadi aku utamain itu dulu, kalau misalkan ada waktu aku baru selesai bisa ngedit kayak gitu. Nah, kayak gini aja, ini tuh aku tuh kalau ngedit kadang nggak tentu waktu ya. Kadang bisa malam, kadang bisa subuh, kadang juga bisa siang, bahkan juga maghrib kayak gitu, sore hari. Nah, banyak banget yang minta aku tuh untuk upload setiap hari, termasuk juga teman-teman aku dan juga bestie-bestie aku, termasuk juga yang mendukung aku tuh yang support penuh tuh Mbak Siti Aisyah, Nia gitu. Ayo Mbak, upload setiap hari, ayo. Aku udah iya semangat gitu. Kalau udah ketemu mereka itu aku pasti semangat, cuma kalau udah di rumah ataupun udah kehalang dengan kerjaan yang lainnya itu pasti nunda lagi kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, ngalir aja untuk sekarang ini. Yang penting aku masih bisa share video aku, nggak sampai mendem, nggak sampai lama gitu ya untuk uploadnya. Biarpun kadang seminggu ada 3 kali, ada 4 kali kayak gitu. Segitu juga aku udah, ya Allah, semangat gitu ya untuk bikin video buat kalian. Nah, itu Masya Allah badan aku, ya Allah, kelihatannya dari situ tuh gemuk banget. Ih, nggak pede banget sumpah, tapi ya udahlah, mau gimanain lagi, namanya udah apa ya, udah berumur juga, hormonnya mungkin beda. Karena ini di BB aku udah naik lagi. Ini tuh BB-nya kalau nggak salah sekarang, kemarin nimbang itu 55, berapa gitu. Pokoknya BB aku tuh kalau udah 56, 57 itu tuh udah berisi. Karena tinggi aku di 153 kayak gitu ya, atau 154, 53, 54an gitu deh. Kalau untuk makan, aku makan kadang bisa banyak, bisa nggak, tergantung juga, kadang malah nggak makan. Tapi yang nggak tahu, bertambahnya usia kayaknya aku ngerasa biarpun aku makannya sedikit, kayaknya beda aja gitu, kayaknya makin gimana gitu biasanya. Padahal aku di sini nggak pakai namanya alat ataupun apa ya, KB kayak gitu, enggak. Jadi aku ya udah aja. Cuma ya nggak tahu ini badannya. Normalnya aku biasanya kalau badannya aku dipas gitu, yang buat aku tuh menurut aku di 52
atau 53. Jadi itu agak lebih kecil gitu. Dulu sih nggak pernah yang namanya 55, nggak pernah. Zamannya waktu lagi anak satu itu pasti stucknya di 50. Sampai Neji juga kemarin 50, cuma sekarang ini aja kayaknya agak-agak aku nggak tahu. Untuk banyak makan ya kadang-kadang aku juga bilang gitu, kadang banyak, kadang ya enggak, cuma ya nggak ngerti aja gitu. Mungkin stucknya udah di situ di 55 kali. Alhamdulillah yang penting sehat ya, nggak apa-apa ya. Nah ini bumbu-bumbunya untuk ikan mas. Di sini tuh ada bawang merah, terus ketumbar, kemiri, bawang putih, cabe. Udah cuma itu aja. Ya ada kunyit juga. Aku di sini nggak pakai jahe. Terus kalau untuk bumbu pelengkap kalian terserah mau masukin bumbu apa, sama-sama enak ya yang pastinya. Cuma aku karena ada bumbunya ini udah aku pakainya bumbu ini aja. Nah sekarang ini semua bumbunya mau aku blender aja. Cuma untuk cabai-cabainya nggak aku blender, ini nanti geluntungan aja karena biar Neji makan kayak gitu ya. Nggak double-double untuk masak lauk pauknya. Dan alhamdulillahnya Neji tuh udah mulai terbiasa suka pedes gitu. Malah dia kadang suka pengen makannya tuh kalau lagi bete atau misalkan nggak gabut lah di rumah itu, pengen makan yang pedes-pedes bu. Awal-awal mencicip-cicip ya punya aku gitu, dia nyicip-nyicip kok enak gitu, awal pedes tapi pengen lagi, cuma ya minum dulu. Cuma ya alhamdulillah sekarang dia udah mulai satu menu jadi nggak terlalu pusing. Malah kadang tuh mamas yang agak-agak kurang suka pedes kayak gitu. Nah mamas waktu masih kecilnya emang beneran nggak suka sama sekali yang namanya pedes. Dia tuh baru suka pedesnya itu di SMP apa kelas 6 ya, SMP kayaknya itu udah baru mulai gitu. Dan sekarang suka pedas cuma nggak terlalu suka, udah bisa makan pedas gitu, cuma nggak terlalu ya gimana gitu. Tapi kalau untuk Neji baru kelas 1 dia tuh udah makan pedas, jadi dia lebih jago kayaknya, dia doyan pedasnya nurunnya ke aku kayak gitu. Nah ini ikannya ini langsung aku goreng. Nah untuk gorengnya ini kalian bisa kering, bisa juga setengah kering, nggak apa-apa karena ini kan nanti mau dimasukin ke kuah gitu ya. Nah ini aku senang banget ya, namanya dapat ikan itu dapat 1 kilo lebih dan besar-besar. Jadi ini cukup kayaknya untuk keluarga aku sama keluarga emak aku juga bisa bagi. Alhamdulillah senang karena harga normal ikan mas kalau nggak salah kalau di tukang sayur itu setengah kilo 18 atau 19 ribuan gitu ya. Tapi ini 1 kilo cuma 23 ribu. Jadi rezeki aku dapat ikan kayak gini. Nah ini ikannya udah matang, jadi ini langsung aja aku angkat. Tapi ini ada babak keduanya untuk digoreng karena aku dapatnya kemarin tuh sekitaran 4 atau berapa ikan gitu, jadi lumayan banyak dan ini besar-besar. Niatnya ini aku kuningin aja atau sayur kuning karena aku suka banget yang namanya masakan sayur ikan mas dikuningin gitu kayak yang di tempat nasi padang. Tapi emang beda ya, maksudnya kalau nasi padang itu lebih bukrep. Nah kalau aku tuh emang sengaja diencerin karena aku suka banget yang namanya kuah-kuah kayak gitu kalau untuk masakan. Nah ikannya itu udah semua diangkat. Ini saatnya aku tumis bumbunya yang udah aku blender tadi. Nah di sini tuh bumbunya kayak aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit kayak gitu, kemiri, pokoknya bumbu perbumbuan ikan semuanya dimasukin. Kalau bisa lengkap. Di sini aku ada yang enggak juga tapi udah nggak apa-apa. Untuk cabenya nanti digeluntungin aja karena Neji juga nanti makan untuk sayur ini ya. Nah untuk saat ini tuh aku emang jarang banget yang namanya masak-masak karena memang kegiatan aku itu seringnya sekarang ini di luar. Kadang juga ada aja gitu kerjaan yang kadang tuh aku mau videoin juga itu udah nggak sempat, dan kadang juga buat masak juga udah nggak keburu karena waktunya dikejar-kejar banget, yang istilahnya nganterin sekolah, terus aku juga sambil jualan, aku juga kadang ada keperluan yang freelance kayak gitu juga terus juga siangnya hari gitu, ya Allah aku ngomong belepotan banget. Siang harinya itu kadang aku harus udah nganter makanan, jadi kalau misalkan waktunya dibarengin dari pagi sampai ke siang itu kayaknya sempit banget. Dan sedangkan aku tuh pengennya gitu ya, sebenarnya bisa aja aku tuh masak di subuh hari, misalkan aku bangun sekitaran jam 4 gitu, bisa aja aku masak. Cuma posisinya aku tuh kalau tidur tuh udah tengah malam banget, sekitaran jam setengah 1, jam 1 itu aku baru tidur, bahkan bisa setengah 2. Kalau bangun jam 4 itu pasti paginya itu aku kelayangan banget, sering pusing, sering lemes. Jadi tuh aku ya udahlah untuk masak, untuk video kalau memang aku sempat
itu aku bakalan videoin dan aku masak kayak gitu. Jadi untuk sekarang aku lebih fokus yang istilahnya benar untuk keluarga aku dulu. Aku semangat bantu suami aku. Kalau untuk posisi aku bikin YouTube, untuk masak-masak itu masih bisa kita handle di hari berikutnya kalau memang waktunya emang senggang dan akunya nggak terlalu lelah kayak gitu. Kalau dipaksain juga akunya yang pasti itu kemarin-kemarin sering lemes gitu ya. Sakit sih enggak, jangan sampai. Cuma agak lemes kayak gitu dan nggak enak aja gitu posisi badannya kalau misalkan aku harus bangun maksain subuh banget jam 3:30, jam 4 kayak gitu. Paling pagi itu aku bangun kalau misalkan tidur di antara jam 1, setengah 2 itu biasanya di jam 5. Nah itu aku udah bangun, udah dari jam 5 itu sampai tengah malam lagi aku nggak tidur lagi. Jadi tidurnya cuma berapa jam doang itu, seperti itu ya. Nah ini ikannya udah aku masukin semua, alhamdulillah banyak banget. Terus itu udah aku taburin cabai juga, geluntungan. Jadi kalau misalnya kamu makan tinggal dipeletusin aja, biasanya itu lebih pedes. Terus itu juga santannya udah aku masukin gitu. Masih ada yang tanya emang kerjaan Mbak Agatha apa, sibuk banget? Maksudnya tuh emang ngapain aja? Aku dagang ayam itu seminggu bisa 3 atau 4 kali untuk sekarang ini, alhamdulillah. Terus untuk masalah wifi, pemasangan itu juga kadang ada aja tiap harinya. Ya seminggu ada berapa orang, lumayan lah ya untuk tambah-tambahan juga. Dan di akhir bulan itu biasanya aku untuk penagihan wifi, uang wifi itu. Jadi semuanya aku tagih rumah ke rumah. Biasanya aku itu invoice aku ambil di tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu aku harus ngider terus. Yang kalian tahu pasti ngerti ya. Jadi yang namanya nagih kadang kita ke rumahnya belum tentu dianya ada di rumah, belum tentu juga dia pas ada uangnya, misalkan dia besok ya. Nah itu pasti aku membutuhkan waktu lagi kayak gitu. Dan belum juga kadang aku ada yang nyuruh-nyuruh misalkan minta temenin kemana, minta bantuan apa, ataupun kadang anak aku ada acara, kadang aku juga memang lagi ada urusan keluarga ya, seperti itu aja. Jadi beneran gimana ya, bisa aja aku videoin, tapi untuk sekarang-karang ini kayaknya udah yang udah deh, kegiatan hal-hal yang kira-kiranya nggak terlalu ini nggak usah di videoin, cukup aku aja yang tahu. Jadi untuk konten aku ya udah kegiatan ibu rumah tangga aja kayak gitu. Jujur untuk konsisten itu emang beneran susah banget ya. Di sini aku beneran galau banget. Aku tuh harus salah satu maksudnya tuh aku harus konsistennya tuh di mana. Tapi untuk sekarang aku nggak bisa konsisten semuanya. Jadi ngalir aja yang aku jalanin gitu. Jadi ya emang aku sisipin semuanya gitu, entah video, entah itu kerjaan aku, itu semuanya aku dibarengin aja karena semuanya penting bagi aku ya untuk sekarang ini. Jadi ya bismillah aja, yang namanya rezeki insya Allah datang dari mana aja, entah itu dari YouTube, entah itu dari kerja hasil aku sendiri, freelance aku gitu ya. Terus kadang ada juga yang pokoknya tak terduga banyak lah, alhamdulillah. Dan banyak juga memang pengeluaran aku di saat sekarang ini memang Pak Su harus dibantu, harus di support, karena yang namanya usaha itu beneran ya. Kalau nggak seindah bayangan kayak gitu. Jadi bismillah aja, intinya selagi aku masih bisa bantu aku bantu, dan alhamdulillah di sini aku nggak ada sama sekali sangkutan entah itu utang ke siapa-siapa. Ya kalau utang kecil-kecil wajar lah ya, ada kadang gitu. Kalau misalkan aku lagi mau beli apa, pas banget lagi kebutuhan apa, aku paling pinjam ke si teteh-teteh kayak gitu. Itu pun nggak pernah banyak, paling cuma ya namanya puluhan ribu atau ratusan, dan besoknya aku udah dagang itu pasti diganti kayak gitu. Jadi sekarang ini aku lagi merintis banget, doain untuk keluarga aku, dan aku juga akan doain untuk keluarga kalian. Semoga semuanya beri kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang lancar ya, amin. Nah ini seperti biasa kegiatan aku setelah masak itu pasti cuci-cuci piring, beres-beresin dapur, dan setelah itu aku bakalan biasanya sih pergi lagi keluar. Karena siang ini juga aku ada untuk pemasangan wifi, tapi nggak tahu ntar di video atau enggak, kayaknya sih enggak, karena misalkan niatnya tuh pengen gitu ya videoin untuk kalian tahu tuh wifi-nya seperti apa, cuma kadang lupa gitu di rumah pengen wifi-in, tapi udah waktu di lapangan itu enggak kayak gitu. Nah ini pada malam hari, jadi mamas ini ada tugas sekolah, jadi untuk minta divideokan.
Dia tuh disuruh bikin cemilan kayak gitu. Nah, di sini aku tuh muter otak cemilan yang murah tuh apa, yang biar istilahnya menarik juga gitu ya. Jadi aku kepikiran sama anak aku tuh kayak bikin mango rice atau rice mango kayak gitu. Karena di sini aku punya manggahnya, kemarin aku beli dan kebetulan juga manggahnya udah manis banget. Jadi aku cuma beli ketan sama santan aja. Nah ini untuk kayak daun pandannya ini dikasih sama tukang sayur, baik banget sampai dicariin ke kebunnya deket tukang sayur gitu dan banyak banget dibawainnya. Nah ini cuma kayak ketan gitu, dicuci, direndam dulu selama 1 jam atau 2 jam, terus dikukus sama santan, kayak masak nasi gitu aja. Kasih garam. Dan ini untuk sausnya aku cuma pakai santan di sini sama kayak ditambahin garam, terus ditambahin gula sedikit dan nanti aku kasih kayak tepung maizena gitu. Ini sebenarnya yang bikin mama sih, aku cuma video-videoin dan sebenarnya ini dia tuh sambil bicara gitu pakai bahasa Inggris karena ini tugas bahasa Inggris gitu ya. Jadi bikin cemilan kayak gini. Nah, ini udah jadi simple banget, rice mango atau mango rice kayak gitu pokoknya. Dan sebenarnya toppingnya harusnya ada keju tapi di sini udah segini aja. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Jangan pernah bosan ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.